Halo semua, selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Rahmadini Lumanandri, NPM 058, ada saya sendiri, Safitri Pratiwi, NPM 060, dan juga Ahmad Alfinal Muna, NPM 061. Oke, sebelum memulai lebih jauh, perlu kita ketahui apa sih arti gaya kepemimpinan. Artinya adalah strategi yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan bawahannya dengan maksud menyatukan tujuan organisasi dengan anggota demi mencapai tujuan bersama. Oke, lalu apa sih arti organisasi? Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, program kerja yang jelas, prosedur kerja, dan juga daftar anggota secara terperinci. Nah, macam-macamnya ada banyak nih, yaitu ada satu, organisasi lini, ada organisasi dan staff, ada organisasi fungsional, ada lini dan fungsional, matrik, dan juga komite. Kita bahas yang pertama dulu yaitu organisasi lini. Apa pengertiannya? Yaitu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan seluruhnya dari pemimpin terhadap bawahannya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama ada hubungan pemimpin dan bawahan bersifat langsung. Yang kedua jumlah anggotanya sedikit. Yang ketiga organisasinya kecil. Lalu kelebihan dari organisasi ini itu apa ya? Yang pertama ada atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis perintah. Yang kedua ada rasa solid dan spontanitas yang besar. Yang ketiga ada proses pembentukan skill anggota berjalan dengan cepat. Yang keempat ada disiplin dan loyalitas tinggi. Yang terakhir adalah rasa saling pengertian antar anggota sangat tinggi. Baik, selain keuntungan juga pasti ada kekurangan dari struktur organisasi ini. Yang pertama adalah pengembangan kreativitas karyawan terhambat. Yang kedua adalah tujuan top manajer sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Yang terakhir adalah karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Kemudian organisasi lini dan staf. Organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Wewenang dalam organisasi ini dilakukan secara vertikal dari pemimpin sampai pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Tugas para staf ini adalah untuk membantu memberikan pemikiran, nasihat, atau saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Organisasi ini memiliki ciri-ciri yang pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak dilakukan secara langsung. Yang kedua, memiliki jumlah anggota yang banyak. Ketiga, organisasi besar. Keempat, memiliki dua kelompok kerja, yaitu anggota lini dan anggota staf. Organisasi ini memiliki keuntungan, yaitu yang pertama, pembagian tugas jelas. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi jelas. Ketiga, pengembangan bakat anggota terjamin. Dan yang keempat, bentuknya fleksibel dan mudah untuk diterapkan. Organisasi ini juga memiliki keburukan, yaitu adanya kemungkinan pimpinan staf melampaui batas kewenangannya. Yang kedua, para pemimpin baik lini maupun staf sering mengabaikan nasihat dan gagasan yang ada. Yang ketiga, pemimpin dan karyawan yang banyak tidak saling mengenal. Kebanyakan dari mereka tidak saling mengenal, sehingga akan menyulitkan koordinasi. Selanjutnya adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Jadi, dalam setiap bagian diisi orang-orang yang memiliki keterampilan serta tugas yang sama. Mereka akan dibagi ke dalam beberapa unit pekerjaan. Dengan struktur organisasi ini, ditambah strategi bisnis serta penerapan yang tepat, maka dapat membantu menekan anggaran operasional usaha. Organisasi ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok staf ahli. Kedua, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Ketiga, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Yang keempat, pengawasan dilakukan secara ketat. Keuntungan dari organisasi ini yaitu yang pertama, memotivasi karyawan untuk memberi performa terbaik karena dikelompokkan sesuai dengan keahliannya. Kedua, memberi rasa nyaman dan aman bagi karyawan karena melakukan pekerjaan yang memang dikuasai.
Ketiga, di dalam struktur organisasi fungsional akan lebih menspesialisasikan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan, sehingga skill yang dimiliki akan semakin terasa dan berkembang. Yang keempat, solidaritas antar anggota tinggi. Yang kelima, moral serta disiplin kerja yang tinggi. Dan yang keenam, koordinasi akan berjalan dengan baik. Tentunya, organisasi fungsional ini juga memiliki kekurangan, yaitu inisiatif perseorangan sangat dibatasi dan sulit untuk melakukan pertukaran tugas karena terlalu menspesialisasikan diri dalam satu bidang tertentu. Selanjutnya, ada organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan. Adapun mengenai ciri-ciri dari organisasi lini dan fungsional adalah struktur organisasi tidak begitu kompleks. Biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi, dan para petugas. Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dalam bentuk satgas. Mengenai keuntungan dari struktur organisasi ini adalah yang pertama, mempunyai solidaritas yang tinggi, mempunyai disiplin yang tinggi, serta produktivitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan secara maksimum. Kemudian ada organisasi matrik. Organisasi matrik atau disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian. Mengenai ciri-ciri dari organisasi matrik adalah pimpinan adalah posisi tertinggi pada organisasi, tidak menekankan pada unsur hierarki. Adanya rantai komando ganda di mana anak buah memiliki lebih dari satu manajer proyek. Adanya pelapor ganda, di mana anak buah melapor pada manajer proyek dan pimpinan fungsional. Adapun mengenai keuntungan dari struktur organisasi ini adalah mempunyai sumber daya digunakan secara efisien, komunikasi yang berjalan baik dan lancar, tata kelola yang kuat, serta meningkatkan motivasi anggota. Kemudian ada organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok pejabat. Organisasi komite atau panitia komite organization mengutamakan pimpinan. Organisasi komite terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang lini. Yang kedua ada staff komite, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang staff. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Kepemimpinan yang bersifat otokratis sangat kecil. Dan dengan adanya thought of duty, maka pengembangan karir lebih terjamin.